10 tips bertahan di tengah inflasi ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, pernah tidak merasa kalau uang 100.000 sekarang cuma numpang lewat di kasir supermarket sekejap saja, tanpa sempat kita sapa? Fenomena ini yang sering disebut inflasi, yakni situasi ketika harga barang merangkak naik sampai membuat daya beli kita menciut, seperti kerupuk disiram air. Sebuah tulisan di portal berita ekonomi pernah menyebutkan kalau kecerdasan finansial seorang ibu adalah kunci utama ketahanan negara dari tingkat paling dasar, yaitu meja makan. Inilah kenapa kita butuh jurus rahasia ala ibu zaman dulu yang mungkin terdengar kuno, tapi sebenarnya sangat ampuh menyelamatkan anggaran belanja mingguan kita. Tips pertama adalah kembali ke dapur dan berhenti mengandalkan aplikasi pesan antar makanan yang biayanya sering bikin kaget di akhir bulan, karena biaya kirimnya saja sudah bisa buat beli telur setengah kilogram. Ibu zaman dulu selalu punya cara mengolah bahan sederhana menjadi hidangan mewah demi menghemat anggaran dapur yang sangat terbatas. Tips kedua, jangan ragu untuk mulai menanam cabai atau tomat di pot kecil atau polybag yang ada di teras rumah, agar ibu tidak perlu pusing 7 keliling saat harga bumbu dapur sedang menggila di pasaran. Tips ketiga adalah belanja dalam partai besar atau grosiran untuk barang kebutuhan pokok yang sifatnya tahan lama, seperti beras atau sabun cuci baju. Dengan membeli dalam jumlah banyak, harga satuan biasanya jauh lebih murah dan ibu tidak perlu bolak-balik ke warung yang malah sering memancing keinginan beli jajanan lain. Tips keempat, cobalah untuk lebih berani pindah ke merek ekonomis yang kualitasnya sebenarnya tidak jauh berbeda, namun harganya jauh lebih ramah di kantong daripada merek terkenal yang sering muncul di iklan televisi. Tips kelima adalah memanfaatkan sisa makanan dengan sangat kreatif, seperti mengolah nasi sisa kemarin menjadi nasi goreng atau kerupuk gendar yang enak. Ibu zaman dulu sangat menghargai setiap butir nasi dan tidak membiarkan ada makanan yang terbuang sia-sia ke tempat sampah begitu saja. Tips keenam adalah mulai membiasakan diri berjalan kaki atau naik sepeda jika hanya ingin pergi ke toko depan, komplek, atau menjemput anak sekolah yang jaraknya dekat. Selain bisa menghemat biaya bahan bakar minyak yang harganya terus naik, ibu juga sekalian olahraga supaya badan tetap bugar dan sehat. Tips ketujuh adalah mengikuti arisan bukan hanya sebagai sarana bergosip, tapi sebagai metode menabung paksa yang sangat efektif untuk kebutuhan darurat di masa depan. Arisan membantu kita memiliki dana segar di waktu yang sudah ditentukan tanpa harus merasa terbebani dengan bunga bank yang mencekik. Tips ke-8 adalah mencoba memperbaiki barang yang rusak terlebih dahulu daripada langsung memutuskan untuk beli yang baru di aplikasi belanja daring. Ibu bisa belajar menjahit baju yang sobek sedikit atau meminta tolong suami memperbaiki alat dapur yang sekiranya masih bisa digunakan kembali. Tips ke-9 adalah mengatur jadwal belanja dengan sangat ketat dan selalu membawa catatan dari rumah agar tidak mudah tergoda diskon palsu yang sering terpajang di rak supermarket. Ibu harus tegas pada diri sendiri bahwa yang dibeli adalah kebutuhan utama, bukan sekadar keinginan sesaat yang hanya memenuhi lemari saja. Tips yang nomor 10 adalah mulai membuat sendiri produk pembersih rumah tangga sederhana dari bahan alami seperti cuka atau baking soda yang jauh lebih murah. Bahan-bahan ini sangat efektif untuk membersihkan lantai atau kaca dan tentunya sangat aman bagi kesehatan anggota keluarga tercinta di rumah.
Masalahnya Bu kita ini kadang sering kalah sama nafsu melihat barang lucu sedikit di beranda media sosial, langsung ingin klik beli padahal saldo tinggal sisa buat beli bawang merah. Saya juga kadang merasa begitu, melihat promo beli satu gratis satu langsung merasa seperti menang undian. Padahal sebenarnya itu cara halus supaya kita belanja lebih banyak. Menghadapi inflasi memang butuh mental baja dan kesabaran setebal kamus bahasa karena godaan untuk konsumtif itu ada di mana-mana dari pagi sampai malam. Kita perlu sadar bahwa gaya hidup mewah tidak akan menjamin kebahagiaan jika setiap akhir bulan kita harus pusing memikirkan cicilan yang belum lunas. Mari kita sedikit melakukan kritik pada diri sendiri, apakah selama ini kita sudah cukup bijak atau malah menjadi pemicu kebocoran dompet keluarga karena hal-hal sepele. Ibu zaman dulu bisa menyekolahkan anak sampai tinggi hanya dari hasil berhemat dan mengelola uang belanja dengan sangat teliti setiap harinya. Mungkin sekarang saatnya kita merenung kembali tentang apa yang benar-benar penting untuk masa depan anak-anak dan kestabilan rumah tangga kita sendiri. Di tengah berbagai tuntutan hidup yang semakin kompleks, seringkali kita tanpa sadar terjebak dalam pola konsumsi yang tidak perlu hanya demi mengikuti tren atau tekanan sosial. Padahal, kebahagiaan sejati dalam keluarga tidak selalu diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita mampu mengelola apa yang ada dengan penuh rasa syukur dan bijaksana. Tidak ada kata terlambat untuk mulai berubah dan menerapkan pola hidup sederhana yang lebih bermakna tanpa harus merasa kekurangan sedikit pun. Justru dalam kesederhanaan itulah kita bisa menemukan ketenangan, kestabilan, dan rasa cukup yang seringkali hilang dalam gaya hidup serba berlebihan. Dengan langkah kecil yang konsisten, seperti mengatur keuangan dengan lebih cermat, mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan, serta menanamkan nilai-nilai hidup hemat kepada anak-anak, kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan keluarga yang lebih baik. Optimisme harus tetap kita jaga karena setinggi apapun harga barang di pasar, kreativitas seorang ibu pasti jauh lebih tinggi untuk mengatasinya. Kita adalah menteri keuangan paling hebat di dunia yang mampu menyulap uang 100.000 menjadi makanan bergizi untuk seluruh anggota keluarga selama 3 hari. Semangat terus ya, Bu, dalam berjuang mengatur ekonomi keluarga karena setiap tetes keringat dan usaha penghematan Ibu akan berbuah manis di masa depan. Percayalah bahwa badai ekonomi pasti akan berlalu dan kita akan keluar sebagai pemenang yang lebih tangguh dan bijaksana dalam mengelola setiap rezeki yang ada. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.